Kemudian ada yang serupa pertanyaannya kaitan dengan wadhifah ya, pekerjaan tugas seorang pekerja ini, tapi lebih ringan dari ini. Dia ini pekerjaannya itu menjaga operator mesin ya. Yang malam ya, di shift malam gitu, dia kesulitannya di sholat isya, Ustaz. Gitu. Jadi kalau maghrib, kalau ditinggal isya itu kan nanti ini nggak ada operator mesin, nggak ada yang jaga gitu bahasanya. Jadi kalau tidak ada sesuatu overload dan semisalnya ya, akhirnya dia selalu menjamak maghrib dan isya gitu Ustaz, di pekerjaan ini. Padahal dia mukim, gitu. Pertanyaannya begitu. Padahal dia mukim. Apakah bisa saya menjamak terus setiap saya shift malam itu, karena saya nggak bisa tinggal di waktu isya gitu. Alasannya apa? Ya mesin ini nggak ada yang jaga, khawatir mungkin nanti bisa overload ya, bisa meledak atau mafsadah besar itu gimana? Ini nggak diterangkan, artinya ya intinya nggak ada yang kontrol itu aja. Kalau misalkan kelebihan muatan. Tak kasih ke gini ya. Nah. Hukum asal seorang mukim itu sholat harus pada waktunya, nggak boleh dijamak. Kanat alal mu'minina kitabam mawquta, sudah ditetapkan sholat pada waktunya masing-masing. Kemudian setelah kita tahu bahwasanya asal sholat itu ditunaikan pada waktunya yang sesuai dengan ketetapan syariat, lalu Islam membolehkan menggabungkan sholat dengan alias jamak itu karena sebab. Pertama sebab karena safar, boleh. Kedua sebab karena ada hujan, itu boleh. Nah, itu berarti diperbolehkan karena ada sebab syar'i yang membolehkan, gitu kan. Terus ada pembahasan lagi, boleh dia menjamak sholat tapi bersifat kadang-kadang. Karena ada Ibnu Abbas itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajma'us sholata min ghairi khaufin wala matar. Nabi pernah menjamak sholat tapi bukan karena takut, wala bukan karena hujan, gitu kan. Berarti tapi para ulama mengatakan itu, tapi makna hadis ini memang banyak akwal para ulama, tapi yang saya condongi sesuai dengan doyernya hadis, ya namanya menjamak, ya menjamak. Jangan difahami itu adalah suri-suri itu seperti sholat pada waktunya, cuma sepertinya menjamak, tapi hakikatnya adalah sholat pada waktunya, itu suri. Malahnya adalah Nabi itu mengakhirkan sholat duhur, setelah selesai sholat duhur langsung asar. Seakan-akan itu menjamak, tapi dia sholat pada waktunya. Ini terlalu takaluf kalau saya lihat. Tapi yang tepat itu adalah ya menjamak, ya menjamak gitu. Tapi ini dibawa kepada penjamaan yang bihoiri, yang terkadang gitu kan, terkadang. Nah, dari poin tadi bisa dipahami berarti hukum asal sholat itu harus pada waktu yang telah dijadwalkan oleh Islam, oleh syariat. Boleh dengan dua alasan, ima karena sebab syar'i, wa ima boleh tanpa sebab syar'i tapi kadang-kadang. Nah, dengan ini berarti kasusnya penanya ini, pertanyaan adalah dia sudah istimror terus menerus, berarti kan keluar jalur tuh. Yang kedua berarti dia apakah termasuk sebab syar'i ataukah tidak, ini yang butuh kita lihat gitu kan. Nah, untuk melihat itu sebab syar'i, maka kita tengok dulu apa ilah daripada, apakah Nabi menjamak ketika hujan itu mu'allal ataukah itu ta'abudi. Mayoritas para ulama mengatakan itu adalah mu'allal. Mu'allalnya itu karena masyakko, keberatan. Oleh karena Imam Nawawi dalam kitab Majmu' naqalal ittifaq mumarrid, orang yang merawat orang sakit itu boleh menjamak. Kalau memang pasiennya menuntut harus ditunggoi gitu kan. Nah, ilahnya karena apa? Karena masyakko gitu kan. Nah, maka pertanyaan untuk Bapak ini, kira-kira kalau ditinggal itu berefek apa gitu kan? Kalau berefeknya kepada berefek kerusakan dan akan fatal, memadaratkan kepada orang lain, mau nggak mau harus dijaga, ya mau nggak itu boleh.
lil masyaqqah, ya kan gitu kan. Tapi kalau tidak yang demikian itu, kenapa dijamak kan gitu? Kan nggak ada keberatan bagi Anda kan? Kenapa kok dijamak kan, itu pertanyaannya. Kedua, daripada begitu, mendingan diakhirkan sholat isyanya kan nggak ada masalah. Ya. Kan diakhirkan sholat isyanya kan nggak ada masalah. Artinya dia tidak sholat jamaah, karena sholat jamaah pun ada khilaf di antara para ulama. Ada mengatakan wajib atau sunnah, masih mending lah. Anda nggak usah sholat jamaah karena nunggu dengan itu. Terus sampai pada waktu yang telah ditentukan, ada dua pendapat, apakah sampai sholat subuh ataukah sampai nisful lail kan gitu. Nah itu lebih ringan Ustaz. Ambil ke nisful lail lah, pendapat yang paling kuat, pertengahan malam. Maka sholatlah saat-saat masih bisa dilakukan di pertengahan malam, itu kan lebih nyaman gitu. Iya. Itu solusinya ya. Iya.